Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Paris di Matematika Peminatan kelas 10. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita membahas tentang ini ya, bentuk persamaan eksponen yang C. Nah, sekarang kita lanjutkan bentuk persamaan eksponen yang D. Bentuknya seperti apa? Oke, kalian perhatikan bentuknya, yaitu fx. Nah, ini tandanya sama dengan fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah ya, bentuk ini untuk menyelesaikan persamaan bentuk di atas perlu dipertimbangkan beberapa kemungkinan. Jadi kalau ada bentuk fx sama-sama fx-nya, kemudian pangkatnya tidak sama, dia sama tapi berbentuk fungsi, berarti untuk menyelesaikan harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, persamaan berlaku bilangan pokok sama dengan 1. Jadi persamaan berlaku untuk bilangan pokok. Bilangan pokoknya ini fx-nya ini ya. Ini adalah bilangan pokoknya fx. Fx-nya nilainya sama dengan 1 atau fx sama dengan 1. Yang kedua, persamaan berlaku untuk bilangan pokok. Nah, tadi 1 sekarang negatif 1 dengan syarat gx dan hx bernilai genap atau gx dan hx bernilai ganjil. Jadi gx dan hx nilainya harus sama. Kalau ganjil ya ganjil, kalau genap ya genap. Kemungkinan yang ketiga, persamaan berlaku untuk bilangan pokok 0 atau fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx bernilai positif. Bernilai 0 dengan syarat hx dan gx bernilai positif. Yang keempat, persamaan berlaku jika pangkatnya sama atau gx sama dengan hx dengan syarat untuk bilangan pokok 0. Bilangan pokoknya 0, pangkat bernilai positif, atau untuk fx sama dengan 0 maka gx dan hx bernilai positif. Ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sifat yang D. Contoh Pak Guru. Oke, Pak Guru kasih contoh di sini. Tentukan dari 3 ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Oke, ini Pak Guru tarik ke bawah dulu karena kayaknya tidak cukup ini nanti. Tarik ke bawah. Pindah lagi. Oke, tarik ke bawah. Oke, sekarang kita mulai beraksi untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita bahas pembahasan. Kita pakai syarat yang pertama, persamaan ini akan berlaku bila bilangan pokok sama dengan 1, fx-nya sama dengan 1. Ini yang pertama, fx sama dengan 1. Oke, kita masukkan fx-nya. Fx-nya adalah ini fx-nya. Kita masukkan 3x dikurangi 10 sama dengan 1. Sorry. Oke, fx sama dengan 1. 3x negatif 10, supaya negatif 10 nya hilang ya ditambah, ini pun harus 1 juga ditambah 10. 3x sama dengan 11, x sama dengan 11 per 3. Ini kemungkinan yang pertama. Persamaan berlaku untuk bilangan pokok 1 dan atau fx sama dengan. Persamaan berlaku yang kedua, persamaan berlaku untuk bilangan pokok negatif 1. Ini masuk ya, berarti masukkan persamaan berlaku jika bilangan pokok ini berarti masuk. Oke. Nah, sekarang yang kedua di sini
apa? Persamaan berlaku untuk bilangan pokok negatif 1 atau fx sama dengan negatif 1. Berarti fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx dan hx bilangan genap atau gx dan h sama-sama bilangan ganjil. Oke, kita masukkan, berarti 3x dikurangi 10 sama dengan negatif 1. 3x negatif 10 supaya habis ditambah 10, kiri ditambah 10, kanan juga ditambah 10. Habis ya, 3x sama dengan 9x. Supaya habis, supaya jadi 1 ya dibagi 3. Ini pun juga dibagi 3. Lanjut, 3 bagi 3 1, tinggallah x. Nah, x sama dengan 3 dengan syarat tadi, yaitu gx dan hx nilainya harus sama. Oke, gx nya wah, lepotan kalau ngomong ini ya, pakai warna merah ya. Ini gx nya x pangkat 2 dan ini gx nya 2x. Nah, untuk yang pertama gx sama dengan x pangkat 2. Nah, sekarang x nya disubstitusikan dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 ini adalah ganjil. Oke, selanjutnya yang kedua, hx sama dengan hx nya berapa ini tadi? 2x ya. Hx nya adalah 2x. Nah, kalau kita ganti x nya dengan 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Ini genap, berarti yang ini tidak berlaku. Kita lanjutkan sifat kemungkinan yang ketiga. Oke, kemungkinan yang ketiga, persamaan berlaku bilangan pokoknya 0 dengan syarat gx dan fx bernilai positif. Berarti di sini fx bernilai 0. 3x dikurangi 10 sama dengan 0. 3x supaya 10 nya habis ditambah 10, kiri ditambah 10 supaya adil, kanan pun ditambah 10. 3x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 3. Kita perhatikan gx dan hx bernilai positif. Kita cek gx nya, berarti gx sama dengan x pangkat 2. 10 per 3 pangkat 2 sama dengan 100 per 9. Lalu yang kedua, hx nya sama dengan 2x, berarti 2 dikali 10 per 3, 20 per 3. Ini ganjil, ini juga ganjil. Syaratnya tadi positif. Oh, meskipun ganjil dia pun positif, ini juga jadi berlaku keduanya ya. Yang keempat, kita lanjutkan yang keempat. Oke, yang keempat kita lanjutkan yang keempat. Syarat yang keempat, persamaan berlaku jika pangkatnya sama. Gx dan hx dengan syarat untuk bilangan pokok 0, pangkat bernilai positif, atau untuk fx sama dengan 0, maka gx dan hx bernilai positif. Di persamaan berlaku jika pangkatnya sama atau gx sama dengan hx. Berarti gx sama dengan hx dengan syarat untuk bilangan pokok 0, pangkat bernilai positif, untuk fx sama dengan 0 dan gx
maka Gx dan Hx bernilai positif. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Ya, yang keempat di sini persamaan berlaku jika pangkatnya sama atau Gx sama dengan Hx. Gx nya itu ini sebagai Gx itu sama dengan pangkatnya X, harus sama, berarti X pangkat 2 sama dengan 2x. Kalau kita tulis, karena syaratnya di sini adalah Gx sama dengan Hx, makanya X pangkat 2 sama dengan 2x. Nah, kita pindah ke ruas kiri semua, ke ruas kiri semua. Jadi X pangkat 2 dikurangi 2x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan X dikurangi 2. Nah, kalau dikalikan ke dalam X pangkat 2 dikurangi 2x ya, 0. Nah, kita selanjutnya kita buat 0 pembuat fungsinya. Gimana caranya? Nah, ini ada dua bagian dipisahkan oleh kali. Yang pertama X sama dengan 0, X sama dengan 0. Yang kedua, atau X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Ini oke ya. Kemudian di sini kalau sudah sama dengan syarat untuk bilangan pokok 0, pangkat bernilai positif atau nilai fx sama dengan 0, maka Gx Hx bernilai positif. Jadi dari 4 langkah ini atau 4 cara ini dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya. Cari warna yang beda, warna hijau aja. Dimana HP-nya? HP-nya di rumah lagi enggak ya? HP-nya adalah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya ini berarti 0,2, kita cari lagi satu persatu. Sifat yang ketiga X 10/3 dengan Gx, nah positif. Nah, ternyata masuk. Ini dia 10/3. Kemudian ada lagi enggak? Kita cek yang sifat kedua tidak masuk ya, karena ganjil enggak sama, harus sama. Kalau ganjil ya ganjil, kalau genap ya genap, karena enggak sama ini tidak masuk. Nah, dan 11/3 ini adalah himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan sifat yang ke E ya, bentuk yang ke E, bentuk A dalam kurung AF pangkat fx pangkat 2 ditambah b AFX ditambah c sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan di atas dilakukan dengan cara mengubah persamaan tersebut ke bentuk persamaan kuadrat. Misalkan AFX sama dengan b, maka persamaan kita dapat juga menjadi persamaan kuadrat AB pangkat 2 ditambah BB ditambah C sama dengan 0. Mari kita terapkan dan buktikan dalam contoh soal. Yuk, pembuktian. Jawab pembahasan juga boleh. Berarti ini soalnya 2 pangkat 2x ya ditambah 2x plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kita misalkan, nah ini dibentuk persamaan kuadrat. Nah, misalkan kita rubah dulu ini, sebelumnya kita rubah dulu bentuk ini, 2 pangkat x, nah ini pangkat 2 kan sama, kemudian ditambah, nah, kalau ini kita uraikan penjumlahan pangkat sifat eksponen yang kedua. Kalau penjumlahan berarti pangkat ini kan diuraikan 2x dikali 2 pangkat 3, nah, ditambah 16 sama dengan 0. Oke, nah, misalkan 2 pangkat x di sini adalah p, maka
bentuk ini menjadi, ya, bentuk ini menjadi P pangkat 2 ditambah P dikali 8 ditambah 16 sama dengan 0. P pangkat 2 ditambah 8P ditambah 16 sama dengan 0. Oke, kita pakai pemfaktoran. Ingat, pelajaran di SMP difaktorkan. Bagaimana cara pemfaktoran? Pemfaktoran P pangkat 2 ditambah 8P ditambah 16 sama dengan 0. Oke, untuk mencari itu kita butuh bantuan A dikali B, A ditambah B, bantuannya ini. Dan perlu diingat, jika A dikali B depan kali belakang, ini koefisiennya 1 kali 16, 16. A dikali B itu 16. Dan jika A ditambah B adalah positif 8. Kita cari dulu perkalian yang dapat 16. 1 kali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Mana yang memungkinkan? Ini semuanya benar, A dan B bisa masukkan ini. Tapi syarat kedua, jika kedua bilangan dijumlahkan dapat 8. Mana yang dijumlahkan dikurangi dapat 8? Tidak mungkin. Inilah yang mungkin. Jadi kalau kita faktorkan, maka jadilah P plus 4 kemudian P plus 4 sama dengan 0. P plus 4 sama dengan 0, P sama dengan negatif 4. Oke, maaf, kayaknya ada yang kurang tepat ini. Kita salah penulisan soal. Betul, ternyata saudara-saudara, waduh, bahaya ini. Ternyata fatal sekali. Di sini salah, Pak Guru salah menulis soal. Nah, ini itulah uniknya matematika dengan bedanya matematika dengan mata yang lain. Ini 2 pangkat X gini ya. Nah, ini dikurang. Nah, ini lagi banyak, berarti nanti salah, akhirnya fatal, ulang lagi. Jadi itu matematika ya, harus perlahan, hati-hati, teliti. Makanya kenapa orang matematika dikenal orang yang perfect, yang galak, ya itulah, ketelitian adalah kunci utama kesuksesan. Ya, dikurang lagi. Aduh, sorry, kita hapus lagi supaya lebih jelas lagi. Ini dikurang. Oke, ini kita naikkan lagi-lagi, ini dikurang. Oke, dikalikan. Oke, ditambahkan 16 dikalikan negatif 8 ya. Oke, nah ini sama, boleh kalau sama-sama dikalikan 16, dia pun jumlahkan 8. Yang maunya adalah negatif 8. Ya, kita kasih negatif lah. Negatif 4 ditambah negatif 4 negatif 8. Negatif 4 dikali negatif 4 ya 16. Berarti di sini juga negatif. Oke, perbaiki kembali, tandanya salah. Tandanya salah, saudara-saudara. Nah, oke, kurang 4. Lagi ini, wah, banyak sekali yang salah ini. Inilah matematika. Nah, ini positif, jadi nilai P sama dengan 4. Tadi P-nya itu di sini nilai P itu sama dengan 2x. Nah, kita mau mencari nilai x. Nah, berarti di sini P sama dengan 2 pangkat x. P-nya itu 4, 2 pangkat x. Nah, x sama dengan 2 log 4. X 2 pangkat berapa? Dapat 4, 2 pangkat 2 ini. Jadi dapatnya x-nya sama dengan 2. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya
teruskan. Jadi HP-nya di mana? HP-nya di rumah. Ya, HP-nya dibuat sendiri-sendiri lah kan ya, bukan HP itu maksudnya. HP di sini adalah himpunan penyelesaian. Berapa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah 2. Gimana? Sudah bisa paham? Mengerti penjelasan dari Pak Guru? Kalau belum bisa, putar ulang-ulang videonya. Kalau masih tetap belum bisa, silahkan bertanya pada Pak Guru. Oke, kita lanjutkan. Tadi persamaan, sekarang kita lanjutkan pertidaksamaan eksponen. Jadi setelah kalian mempelajari materi persamaan eksponen, kita lanjutkan pembahasan pertidaksamaan eksponen. Sebelum membahas pertidaksamaan eksponen, kalian ingat kembali tentang sifat-sifat fungsi eksponen sebagai berikut. Yang pertama, salah satunya adalah untuk A lebih besar dari 1 atau lebih dari 1, maka fungsi fx sama dengan ax merupakan fungsi naik. Artinya untuk setiap x1, x2 anggota R berlaku x1 lebih kecil dari x2 jika dan hanya jika fungsi fx1 lebih kecil dari fungsi fx2. Untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, fungsi fx sama dengan A pangkat x merupakan fungsi turun. Artinya untuk setiap x1, x2 anggota bilangan real berlaku x1 lebih kecil dari x2 jika dan hanya jika fungsi x1 lebih besar atau lebih dari fungsi x2. Berdasarkan sifat fungsi eksponen, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen dapat menggunakan ketentuan. Yang pertama, jika A lebih dari 1, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Tanda pertidaksamaan tetap. Nah ini A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Kalau ini berarti harus positif hanya kan, hanya itu positif. Nah kalau ini berarti dalam bentuk pecahan. Ya, dalam bentuk pecahan. AFX lebih dari AGX, maka kalau menjadi lebih kecil jika fungsi jika AFX itu lebih dari AGX, maka menjadi fx kurang dari gx. Jika AFX kurang dari AGX, maka berubah tandanya, tanda pertidaksamaan berubah. Contoh Pak Guru. Oke, kita lanjutkan dalam bentuk contoh pembahasan. Oke, 9 2x min 4 lebih dari atau sama dengan 1/27 pangkat x pangkat 2 min 4. Diingat, A-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah ini di sini. Oke, kita uraikan dulu ya. Ini jadi 3 pangkat 2x dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 1/3 pangkat 3 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4. Kita pindah ke atas lagi. Ini menjadi 3 pangkat, ini dikalikan dengan semuanya 4x dikurangi 8 lebih dari 3 pangkat negatif 3 x pangkat 2 dikurangi 4. Kenapa jadi negatif? Karena pangkat positif kita naikkan ke atas jadi negatif sesuai sifat eksponen itu ya. Kita perlu tidak usah mengulas kembali, kalian lihat video sebelumnya, penjelasan video sebelumnya itu ada semua. 4x dikurangi 8 lebih dari atau sama dengan 3 negatif 3x pangkat 2 dikurangi
oh sorry bukan 4, jangan dikalikan ya, dikali plus 12. Nah kan sama-sama, dan lagi-lagi A-nya lebih dari satu atau bernilai positif. Kita ingat lagi, jika A lebih dari 1, jika tandanya tetap, berarti di sini pakai warna biru, berarti 4E dikurangi 8 lebih dari atau sama dengan negatif 3x pangkat 2 plus 12, berarti 3x pangkat 2 plus 4x dikurangi 8 dikurangi 12, lebih dari atau sama dengan 0. 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 20. Nah kita jadikan persamaan dulu aja untuk mencari pemfaktorannya, dan kita pakai pemfaktoran yang kayak tadi, pakai A ditambah B dan A dikali B, A kali B, A tambah B, A dikali B perkalian belakang dengan depan, 3 kali negatif 20 ya negatif 60, kita tambahkan 4, cari perkalian yang dapatkan 60, 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 10, 4 kali 15, 6 kali 10. Oke deh, mana yang memungkinkan jika dijumlahkan atau dikurangi dapat 4? Ini tidak mungkin, ini yang memungkinkan. Nah kita tinggal mencari posisi negatif positifnya. Jika dijumlahkan positif 4, otomatis sebelumnya harus besar nih. Nah, berarti di sini pemfaktorannya X dikurangi 6 kemudian X ditambah 10. Nah dilihat ini depannya berapa, 3 per 3 per sama dengan 0, berarti di sini 6 bagi 3 2, X dikurangi 2 X ditambah 10 per 3. Kita cari pembuat 0 fungsinya, X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X ditambah 10 per 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 10 per 3. X nya 2 ya, X nya 2 kemudian X1 nya 2, X 2 nya negatif 10 per 3. Nah untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita buat garis bilangan, berarti di sini negatif 10 per 3 dan di sini 2. Kita perhatikan soalnya, tadi ya, sini soalnya ini tadi ya. Nah karena lebih dari atau sama dengan, kita hapus dulu nih, ada yang mengganggu. Oke, karena lebih dari atau sama dengan, makanya nilainya yang positif. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, lihat soalnya di sini bagian X pangkat 2 nilainya positif atau negatif. Nah kalau positif berarti dari sisi kanan itu bernilai positif. Untuk menilai nilainya berarti di sini positif, berarti di sini negatif, berarti di sini positif. Oke, karena di situ tadi tandanya lebih dari atau sama dengan, maka penyelesaiannya adalah yang positif, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini X sedemikian hingga X ya kurang dari atau sama dengan negatif 10 per 3 atau X lebih dari atau sama dengan 2, di mana X anggota bilangan real. Oke, ini adalah himpunan penyelesaiannya.
Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 8 ya. Saya nomor 8 dari suruhan tadi, tapi ini untuk praktik bersama adalah contoh nomor 2. Nih, kita bahas. Oke, jawab. Kita terus kembali soalnya. 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 5 dikali 2 pangkat 2x plus 1. Oh sorry, ada kesalahan. Di sini 5 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kita jabarkan aja ini ya, menjadi 2 pangkat x dikurang 2 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 5 dikali 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 ditambah 8. Jadi jangan dilupakan sifat-sifat eksponen di awal pertemuan kita. Kalau masih kebingungan, putar lagi video pertemuan pertama tentang sifat-sifat eksponen. Kalau sudah seperti ini, kita misalkan 2 pangkat x dengan nilai P. Apa harus P? Enggak, terserah kalian lah. Kalau kalian suka A ya A, B, C, enggak masalah. Nah, berarti kalau kita nilai P 2 pangkat X kita ganti ke P, kita substitusikan pada soal di atasnya. Berarti P pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 ya 2 dikurangi 5 dikali P dikali 2 ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kita geser ke atas kembali supaya lebih luas. Berarti 2P pangkat 2 dikurangi 10P ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang saatnya kita pemfaktoran. Kita faktorkan. Nah, ingat kembali kita pakai bantuan misalkan 2 buah bilangan yang direpresentasikan dalam huruf A kali B dan A tambah B. Oke, jika perkalian dapatnya adalah positif 16. Jika dijumlahkan dapatnya negatif 10. Kita daftar dulu perkalian yang dapat 16. 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Sudah nggak ada lagi ya. Dan mana yang jika dijumlahkan atau dikurangi dapat 10, negatif 10. Nah, ini kalau ini ganti ini 2 kali 8 ya 16, 2 tambah 8 10, makanya negatif. Nah, kalau kita ganti negatif 2 ditambah negatif 8 ya negatif 10, negatif 2 dikali negatif 8 ya negatif 10. Jadi sudah jelas, sudah kita temukan. Berarti di sini X dikurangi 2, kemudian X dikurangi 8. Kalian perhatikan di sini 2, berarti di sini per 2, di sini juga per 2. Berarti lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini X kurang dari 1, di sini X kurang dari 4. Lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian di sini kita cari 0 fungsinya. X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, atau X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, kita gambar garis bilangan. Sorry biar agak keren lagi, kita gambar. Nah,
gambar sebuah garis bilangan. 1 dan 4. Kita cek soalnya di sini. Oh, sorry. Tadi P ya, sorry. Ternyata ada yang salah. Kita ulang kembali dari sini ya. Kita hapus X-nya. Ya, nggak mau menghapus ini, ngambek dah. Tadi kan kita nggak pakai X, pakai P, ini belum selesai. Kita ulang kembali di sini P ya. Oke, P. Di sini P, di sini P, di sini P, di sini P, P sama dengan 1, di sini P, di sini P. Nah, kita lanjutkan ke bawah kembali berarti P sama dengan 1, padahal P tadi sama dengan 2 pangkat X ya. P tadi 2 pangkat X. P ya 2 pangkat X. Berarti di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama yang ini ya, yang ini pakai yang ini. Berarti 1 sama dengan 2 pangkat X. X sama dengan 2 pangkat berapa dapat 1. Berarti berapa? 2 pangkat berapa dapat 1? Ingat-ingat 2 pangkat berapa, atau bisa 2 log 1. 2 pangkat berapa dapat 1? 0. Atau 4 sama dengan 2 pangkat X. Berarti X sama dengan 2 log 4. X sama dengan 2. Nah, berarti ini sudah ketemu. Jadi kita perbaiki ini. Berarti di sini 0, di sini 2. Kita naik ke atas, kita perhatikan soalnya. Oh, semua di sini bernilai positif dan 0. Berarti ini kita mulai dari sini karena lebih besar, berarti nilainya positif. Di sini berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Karena di sini lebih besar, berarti nilai yang positif. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 0, atau X lebih dari atau sama dengan 2. Ini adalah himpunan penyelesaian.